Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul yang cukup menarik, yaitu Ayo Divaksin. Ayo Divaksin. Vaksinnya adalah IY44. Apa itu IY44 atau 1Y44? Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan untuk setiap kami masing-masing. Kami sungguh membutuhkan vaksin untuk melawan COVID-19 yang begitu luar biasa mendunia dan begitu menakutkan, mencemaskan, dan sudah sedemikian banyak yang menjadi korban. Bahkan mungkin di antara kami ada yang sudah kena ataupun anggota keluarga kami. Kami membutuhkan ya Tuhan vaksin jasmani dan juga vaksin rohani di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Bapak Presiden kita Joko Widodo sebagai orang yang pertama menerima vaksinasi untuk melawan COVID yang kemudian diikuti oleh jajaran-jajaran pejabat, dan pada akhirnya itu akan disebarkan kurang lebih 3 juta vaksin itu kepada para medis terlebih dahulu, garda terdepan untuk melawan dan menyembuhkan begitu banyak masyarakat yang terkena akan sakit ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, vaksin jasmani dan vaksin rohani. Sebelum kita berbicara tentang vaksin rohani, mari kita berbicara tentang vaksin jasmani. Apa itu fungsi vaksin? Fungsi vaksin menurut para ahli mengatakan bahwa vaksin itu mengandung virus bakteri yang sudah dilemahkan. Prosesnya bagaimana saya kurang tahu. Namun yang jelas virus bakteri yang sudah dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh, lalu kemudian tubuh membaca, mendeteksi virus tersebut dan kemudian mengeluarkan antibodi. Jadi ini semacam latihan dulu sebelum melawan bakteri yang sesungguhnya, virus yang sesungguhnya. Dan itu kemudian badan mengeluarkan antibodi, imunitas, yang kemudian pada akhirnya tatkala akan bertemu dengan bakteri yang sesungguhnya atau virus yang sesungguhnya, itu badan sudah mampu melawan karena sudah terlatih dimulai dari virus yang dimasukkan dalam bentuk vaksin yang sudah dilemahkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, akibat daripada penyakit yang menular yang begitu luar biasa, menurut WHO kalau tidak ada vaksinasi, itu 1 tahun bisa puluhan juta orang yang meninggal. Dari kemudian sejarah penyakit-penyakit yang pada akhirnya ditemukan vaksin, penyakit pneumonia, penyakit diare, penyakit batuk rejan, penyakit campak, penyakit polio. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menyebar dan saya tidak tahu penyakit apalagi yang begitu luar biasa penyebarannya. Tatkala kita berbicara tentang vaksinasi untuk hal jasmani, maka perjuangannya itu begitu luar biasa. Kita tidak tahu musuh yang ada di luar kita kapan masuk ke dalam tubuh kita. Baik lewat sentuhan, baik lewat udara, baik lewat percikan, air liur, atau apapun bentuknya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Musuh yang tidak kelihatan dan dia 24 jam bisa mengancam kita dan bisa kemudian menemui kita di tempat manapun. Sehingga tubuh itu harus diberikan kekebalan bagaimana untuk melawannya. Dan vaksin itu yang efektif yang ditemukan, ada beberapa banyak vaksin, itu dari 65% sampai 90% efektivitasnya. Dan vaksin yang kita akan pakai yaitu vaksin Sinovac namanya, itu harganya 200.000. Dan menurut KPK itu harganya 211.282.000.
Dan vaksin itu harus disimpan di dalam suhu minus 70 sampai 80 derajat agar dia tidak rusak. Nah, vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah yang kemudian menjadi antibodi imunitas untuk melawan bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di luar. Sehingga kita membutuhkan untuk divaksin dan kita mendoakan agar sungguh COVID-19 ini bisa berlalu, dan tatkala kita semua sudah menerima vaksin yang sudah diuji dan sudah dikeluarkan katakanlah izinnya oleh BPOM kalau tidak salah namanya ya, Badan untuk Pengawas Obat dan Makanan, kita bisa menerimanya sehingga kita jauh lebih tenang, dan di dalam proses nanti akan menemukan vaksin yang jauh lebih baik atau bagaimana. Mari kita akan ikutin perjalanannya. Di dalam kehidupan yang namanya vaksin rohani juga sama. Kita sesungguhnya dikelilingi oleh virus-virus dan bakteri-bakteri yang bisa merusak kehidupan kerohanian kita, bisa merusak karakter kita. Nah, saya akan memperkenalkan vaksin-vaksin rohani untuk sahabat seperjalanan sekalian. Tatkala kita kena virus iri hati, maka Anda perlu divaksin dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukurlah yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah iri hati. Tatkala kita kena virus dendam, maka Anda perlu divaksin, yaitu vaksin mengampuni dan memaafkan. Dengan Anda mampu mengampuni dan memaafkan yang lebih kuat yang ada di dalam diri Anda, maka dendam itu akan hilang. Tatkala kita menjadi orang yang pelit, orang Sunda bilang perit koret medit. Wah, luar biasa ya. Itu pelit kalau dalam bahasa Sunda itu perit koret medit, sama-sama artinya itu pelit, yaitu perit koret medit. Maka Anda perlu divaksin oleh vaksin kemurahan hati. Anda akan belajar bagaimana Yesus yang memberikan seluruh hidupnya, tidak pelit, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Kalau Anda kemudian terkena virus dan bakteri kemarahan, Anda perlu divaksin oleh namanya itu vaksin kesabaran. Kalau Anda itu terkena virus dan bakteri suka gosip, maka Anda perlu diberikan vaksin, yaitu kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu akan tahu bagaimana mengelola mulutnya, mengelola tingkah lakunya, mengelola ucapannya. Kalau Anda itu terkena virus dan bakteri kemalasan atau tidak bertanggung jawab, maka Anda perlu diberikan vaksin serum semut. Itu ada di Amsal 6 ayat ke-6. Saudara akan diberikan vaksin bagaimana rajin dan hidup bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kalau sahabat seperjalanan terkena virus dan bakteri suka bertengkar, itu namanya kit-kitkar. Ya, dikit-dikit bertengkar. Kit-kit hi, dikit-dikit berkelahi, meributkan hal-hal yang tidak penting, yang kecil dibuat jadi besar, yang besar dibuat jadi masalah yang luar biasa. Kalau Anda suka bertengkar, maka Anda perlu divaksin dengan vaksin damai sejahtera. Orang yang hatinya penuh dengan damai sejahtera, dia tidak akan bertengkar. Kalau Anda sahabat seperjalanan terkena virus dan bakteri putus asa, maka perlu diberikan vaksin semangat dari yang datang dari Tuhan. Anda punya semangat yang baru, punya antusias karena Allah beserta dengan kita. Kalau sahabat seperjalanan terkena virus dan bakteri kepahitan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberikan vaksin pemulihan luka batin agar kita tidak mengalami kepahitan dalam hidup ini. Kalau Anda punya ke virus dan bakteri yang diserang oleh ketakutan, maka Anda akan diberikan roh keberanian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita akan sanggup menghadapi seluruh problem bakteri virus kehidupan, baik jasmani maupun rohani, yang bisa merusak kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita membutuhkan vaksin jasmani dan vaksin rohani. Ayo divaksin. Vaksin IY44, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, problem, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu.
Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, berikanlah kepada kami sebuah kesadaran, seluruh sahabat seperjalanan yang mendengarkan renungan ini, bahwa kehidupan kami baik secara jasmani dan rohani, kami membutuhkan vaksin untuk COVID-19. Pemerintah sudah memberikan vaksin namanya Sinovac, yang rencananya tentu berharap semua masyarakat bisa mendapatkannya. Dan untuk vaksin kehidupan rohani agar kita menjadi hidup orang-orang yang takut, yang kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu vaksin rohani yang bernama 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah dan pastikan bahwa hidupmu sudah divaksin secara jasmani dan juga secara rohani. Ayo divaksin. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.